Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Sahabat edukasi sekalian, pada segmen Nada Naluri Dakwah kali ini, narasumber kita, beliau ini dulunya adalah seorang mahasiswa yang sangat aktif, bahkan pernah juga menjadi seorang ketua badan eksekutif mahasiswa, atau juga bisa disebut sebagai presiden badan eksekutif mahasiswa di salah satu kampus di Kota Padang, yaitunya kampus SDK PGRI Sumatera Barat, Bapak Ustadz Dodi Saputra SPD. Nah, beliau ini merupakan guru di MTSN 2 Pasaman dan juga sekaligus sebagai penulis buku ya. Jadi beliau ini sudah menerbitkan beberapa buku. Nanti boleh teman-teman cek di media sosial Ustadz Dodi ya. Tausiah singkat kali ini, beliau akan membawakan sebuah judul, yaitu Ramadan bersama Al-Quran. Nah, kita tahu bahwa pada bulan Ramadan itu setiap amal ibadah kita itu akan dilipat gandakan pahalanya, dan salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, mungkin banyak dari kita yang masih saja belum memulai atau terbiasa membaca Al-Quran, bahkan apalagi untuk khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, nanti kita akan sama-sama saksikan, kita sama-sama akan dengar. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Dodi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk tausiah kali ini kita akan memberikan judul, yaitu Ramadan bersama Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, mengapa kita harus bersama Al-Quran dalam bulan Ramadan? Perlu diingat bahwasanya Al-Quran bukan hanya kita bersamai dalam bulan Ramadan saja, termasuk juga bulan-bulan yang lainnya. Artinya apa? Ramadan ini kita harus lebih dekat lagi, lebih sering lagi, dan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Karena dalam Ramadan ini adalah bulan yang banyak Allah berikan kenikmatan, memberikan pahala-pahala berlipat ganda, terutama ketika kita bekerja. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Hari-hari kita, pagi, siang, sore, dan malam, dan silih berganti, minggu dan bulan, hendaknya kita gunakan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga waktu-waktu kita tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang membazir, tidak ada waktu yang terbuang begitu saja. Ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam waktu kita akan terus membawa manfaat untuk kita. Lalu bagaimana ketika ada orang yang bertanya, bagaimana saya akan membaca Al-Quran sementara bacaan saya masih terbata-bata, bacaan saya masih belum benar? Untuk menjawab itu, ada sebuah hadis yang akan kita bacakan. Dalam hadis dalam riwayat Muslim yang berjudul orang yang membaca Al-Quran dengan mahir dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan digolongkan bersama para rasul dan malaikat, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau tidak lancar dan susah baginya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim.
nomor 768 dalam An-Nawawi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dari hadis di atas kita bisa mengambil hikmah bahwasanya membaca Al-Quran ini harus dan bisa dilakukan oleh semua orang. Setiap umat muslim, tidak ada istilah tidak bisa, tidak mampu, atau bahkan mungkin tidak mau, karena meskipun dia membaca dengan mahir atau membaca dengan terbata-bata, tetap dia mendapatkan pahala, tetap dia mendapatkan pahala, yakni pahala bagi orang yang lancar membaca Al-Quran atau mahir membaca Al-Quran, itu akan bersama, digolongkan kepada para rasul dan malaikat. Dia akan bersama mereka. Dengan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau tidak lancar dan susah baginya, sering kita dengarkan orang-orang membaca Al-Quran itu salah panjang pendeknya, salah hurufnya, salah makhrajul hurufnya, termasuk mat-matnya, tetap dia akan mendapatkan pahala, yaitu sebanyak 2 pahala. Hal ini membuat kita semakin percaya bahwasanya setiap umat muslim itu tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran, kecuali bagi mereka yang memang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, berikutnya adalah kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama hal membaca Al-Quran. Di luar sana orang-orang sudah berhasil membuat program 1 hari 1 juz. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita ingin berlomba dalam sebuah medan laga atau sebuah pertandingan perlombaan, maka kita harus ikut juga untuk lebih dari mereka, sehingga kita termasuk orang-orang yang menang untuk menjadi juara atau yang terbaik dari yang lainnya. Kalau di luar sana mereka 1 juz, kita bisa 2 juz, bahkan 3 juz, bahkan lebih banyak lagi, tergantung kemampuan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 38, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Mengingat Allah juga termasuk dalam bentuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam iman Islam, sehingga semakin banyak kita membaca Quran, hati kita akan semakin tenang, tentram, dan damai, sehingga kita melewati hari-hari kita dengan lancar tanpa ada masalah-masalah yang berarti bagi kita. Kalaupun ada masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa menyelesaikannya dengan baik dan bijaksana. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, khususnya dalam membaca Al-Quran. Dalam bulan puasa ini, kita termasuk orang-orang yang diberikan banyak kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, karena kita lebih banyak stay at home atau berada di rumah. Untuk itu, mari gunakan waktu kita untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilapan. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun, dan kepada sama manusia kita memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.